Saya percaya bahwa kita semua familiar dengan kata formalitas, sebuah kata yang identik dengan ketidaksungguhan dalam melakukan sesuatu. Pada hari ini kita akan merenungkan dalam bacaan-bacaan esok hari bahwa Allah tidak ingin kita menjadi seseorang yang menjalankan segala kewajiban agama hanya sebagai formalitas saja. Ia ingin totalitas dalam menjalankan kewajiban agama sebagai bentuk praktik dari beriman. Dalam bacaan pertama, Allah tidak terkesan dengan formalitas. Ia menganggap bahwa seluruh upacara, perayaan, kurban, dan doa yang dilakukan hanya untuk formalitas adalah beban baginya. Allah lebih menekankan pada transformasi hidup. Tentu kita memahami bahwa setiap kali manusia berdosa maka perlu ada kurban. Akan tetapi fokus utamanya bukan pada kurbannya, melainkan pada transformasi hidup agar tidak berdosa lagi. Dalam bacaan pertama ini, Allah menggarisbawahi bahwa pada akhirnya manusia lebih fokus pada melakukan formalitas dengan memberikan kurban ketika berdosa tanpa ada niat untuk berubah. Allah ingin manusia membersihkan diri dan menjauhkan kejahatan sebagai bentuk transformasi hidupnya. Ini adalah poin utamanya, yaitu segala kegiatan beragama kita harus memberikan dampak berupa transformasi hidup. Dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus mengajak untuk lebih dalam mengikuti Dia. Ia menuntut totalitas dalam mengikuti Yesus. Totalitas yang dimaksud berarti menaruh Tuhan Yesus sebagai prioritas pertama dan utama. Lalu ia menjelaskan juga, totalitas ini berarti menanggalkan hal-hal lain, bahkan relasi dengan keluarga ketika mengikuti Dia. Oleh karenanya, Tuhan Yesus menggambarkan bahwa Ia datang membawa pedang dan bukan damai, karena Ia tidak ingin berkompromi tentang keselamatan. Ketika memutuskan untuk mengikuti Dia agar selamat, maka tidak ada lagi kompromi dengan hal lain. Dengan demikian, pesan dari bacaan pertama menjadi pengantar untuk bacaan Injil esok hari. Mengikuti Tuhan Yesus berarti menjadi orang Katolik yang baik dan benar. Menjadi orang Katolik bukan menjalankan segala kegiatan agama sebagai formalitas, tetapi harus sampai pada transformasi hidup. Transformasi hidup yang dimaksud adalah yang seperti Yesaya catat, yaitu membersihkan diri. Membersihkan diri dari segala dosa, bahkan kelekatan termasuk relasi dengan siapapun, dan fokus pada Tuhan Yesus saja. Inilah salib yang dipikul kita ketika mengikuti Tuhan Yesus. Saudari-saudara, puncak perayaan iman kita itu ada dalam sakramen Ekaristi yang kita selalu rayakan dalam misa. Pernahkah ketika mengikuti misa rasanya seperti kosong dan tidak memberi dampak apa-apa? Mungkin ketika mendengar bacaan-bacaan esok hari, Anda akan berpikir bahwa sebenarnya tidak ingin mengikuti misa sebagai formalitas, tetapi ada momen di mana misa seperti kosong. Atau mungkin sebagian dari Anda sedang berjuang soal perasaan kosong ketika misa itu. Ada sebuah pengalaman, saya bertemu dengan beberapa siswa ketika mereka pulang sekolah. Ketika menunggu dijemput, mereka menonton pertandingan Mobile Legends. Dan mereka mendukung sebuah tim yang cukup terkenal. Ketika mereka sedang menonton, ada seorang guru yang penasaran, tetapi tidak memahami keseruan menonton pertandingan tersebut. Nah, para murid berusaha menjelaskan, tetapi tetap saja berakhir sia-sia, karena sang guru tidak menaruh perhatian untuk memahaminya. Kurang lebih yang membuat kita melaksanakan misa hanya sebagai formalitas atau terkesan kosong pun seperti contoh seorang guru tersebut. Kita tidak menaruh perhatian dan tidak membawa apapun ke dalam misa. Para murid membawa antusiasme dan harapan ketika menonton itu. Oleh karenanya, pertandingan itu menjadi sangat seru. Saudari-saudara terkasih, misa sering terasa seperti beban, seperti yang dikeluhkan Tuhan dalam Yesaya, tetapi bukan karena Tuhan absen atau tidak ada dalam misa itu, melainkan karena kita datang dengan hati yang kosong. Ingatlah, inti misa adalah menghadirkan salib Kristus yang waktu itu ke tempat dan waktu misa itu dirayakan. Jangan datang hanya untuk menampilkan kebaikan saja. Bawalah beban, kegagalan, dan dosa Anda ke dalam kurban Kristus. Saat kita jujur membawa beban itu dalam hening, seruan saya berdosa, saya sungguh berdosa ketika misa, itu menjadi ungkapan pertobatan yang sejati, bukan lagi formalitas. Dengan menyerahkan diri apa adanya, sakramen
Ekaristi yang kita terima akan mentransformasi hidup kita. Akhirnya, saat kita diutus, pergilah, misa sudah selesai, kita pun siap melanjutkan misi dengan mengikuti Kristus dengan totalitas dan setia memikul salib kita yang kecil.